Halo sahabat Office, kembali lagi bersama saya Surya. Saya Ute. Oke teh, kali ini kita kembali ya membahas satu kasus yang paling sering terjadi pada tangannya, yaitu ada kondisi saraf kejepit pada pergelangan tangan. Ya, sering disebut dengan CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Carpal Tunnel Syndrome atau CTS biasanya terjadi ketika adanya penjepitan pada area saraf di pergelangan tangan, yaitu saraf medianus. Ya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya penjepitan oleh karena jaringan yang mengelilingi di sekitarnya, seperti ada ligamen, ada tulang yang menjepit di sekitarnya. Jadi terowongannya itu semakin menyempit sehingga terjadi iritasi atau peradangan. Biasanya sering terjadi akibat benturan, misalnya kecelakaan yang membuat struktur tulang di jaringan pergelangan itu jadi berubah atau subluxasi misalnya. Misalkan itu bisa menjepit ya. Atau kebiasaan atau postur kita ketika bekerja atau aktivitas yang sering memberatkan pada area pergelangan tangan atau membebani di area sana. Nah, biasanya keluhan ini bertahap ya, secara perlahan atau bisa hilang timbul. Cenderung biasanya lebih terasa pada malam hari. Ya. Nah, biasanya para pekerja kantor sering ya mengalami ini, yang banyak mengetik gitu ya, posisinya sering mengetik dengan posisi postur yang salah atau membungkuk seperti ini ya. Nah, itu bisa menyebabkan kekakuan pada otot dan juga penyempitan pada terowongan di pergelangan tangan itu ya. Gejalanya gimana tuh? Tanda dan gejalanya itu biasanya adanya nyeri di area pergelangan tangan, kemudian ada kebas atau mati rasa atau kesemutan juga area pergelangan tangan, khususnya biasanya di area ibu jari, telunjuk, jari tengah dan sebagian dari jari manis ya. Jadi 4 jari ini ya. 4 jari ini dari jari jempol jari sampai ke jari sebagian dari jari manis. Iya, jadi 4 ini. Ada rasa kesemutan, kebas atau panas, seperti terbakar bisa gitu. Nah, selain itu juga bisa saja terjadi pengecilan otot ya, atau atrofi otot. Paling sering terlihat pada ibu jari ya. Ibu jari di sini biasanya sering mengecil ototnya jadi atau cekung gitu ya. Kalau dibandingkan dengan satunya dia akan cekung atau nyeri. Nah, itu kemungkinan tanda-tanda dari saraf kejepit pada pergelangan tangannya, yang disebut dengan saraf medianus tadi. Ya. Nanti akan ada gambar di sini mungkin ya, untuk sarafnya yang mana. Jadi, selanjutnya pemeriksaannya. Jadi kita akan sharing sedikit cara memeriksa saraf terjepit pada pergelangan tangan. Yang pertama ada namanya Palen test. Palen test yang dimana kita bisa posisikan pergelangan tangan kita dengan posisi seperti ini atau ditekuk ke bawah seperti ini ya. Selanjutnya kita adukan atau tempelkan punggung tangannya satu sama lain. Selanjutnya ditunggu kurang lebih 1-3 menit. Jika ada rasa kesemutan mulai terasa di jari-jari tangan, nah itu merupakan tanda-tanda positif terjadinya kejepitan saraf pada pergelangan tangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Tinel test. Tinel test itu cara kita untuk melakukan ketukan di area terowongan yang tangan yang nyeri. Seperti ini kita melakukan ketukan. Persimpangan pergelangan tangan ini kita ketuk pakai jari satunya seperti ini secara gentle saja. Nah, jika ada rasanya pada saat diketuk itu ada rasa provokasi kesemutan ke tangan ataupun nyeri, nah itu kemungkinan indikasi salah satu indikasi adanya kemungkinan kejepit saraf di pergelangan tangan itu. Yang terakhir itu namanya ada flick sign test. Itu kita memberikan gerakan seperti menggibas-ngibas tangan kita seperti ini. Nah, biasanya nyeri atau kesemutannya akan hilang. Jika pada saat melakukan ini nyeri dan kesemutan hilang, itu kemungkinan salah satu tanda positif terjadinya jepitan pada pergelangan tangannya. Jadi santai saja seperti kibas-kibas seperti ini. Nah, kemungkinan kalau nyerinya hilang ataupun penyelarannya kesemutannya hilang, itu kemungkinan positif ya. Jadi ketika dikibas ini nyerinya atau keluhannya berkurang? Berkurang ya, keluhannya berkurang. Oke, betul sekali. Oke, selanjutnya latihannya apa aja tuh yang bisa dilakukan teman-teman di rumah untuk mengurangi gejala ini? Nah, untuk latihannya karena berkaitan juga dengan postur atau posisi kerja kita, jadi kita juga harus memperhatikan posisi dari pundak atau dada kita. Oke. Jadi ketika postur atau dadanya terlalu membungkuk, itu bisa juga mempengaruhi area-area pada pergelangan tangan. Jadi kita bisa lakukan stretch pada area dada. Dada ya. Jadi ada namanya chest stretch atau stretching pada area dada. Oke. Kita butuh kursi?
Ya. Oke, kursi dulu. Oke, ini ya. Oke. Nanti posisikan klien atau orang yang mengalami keluhan tersebut, posisi duduk rileks, kemudian salah satu tangan yang terkena atau bisa keduanya bisa kita lakukan stretch. Jadi posisinya posisi seperti ini ya. Ya, bahunya 90 derajat, sikunya boleh 90 derajat ditutup atau bisa juga posisi lurus. Bisa kita bantu melakukan peregangan pada area dada. Jadi tujuannya untuk memanjangkan otot area dada. Jadi kita bisa support di sini, kemudian kita tarik ke arah belakang. Wah, ini bagus sekali ya. Pasien ataupun klien akan merasa regangan pada dada depan ya. Seperti ini. Bisa posisinya tangannya lurus. Lurus. Sama juga. Fiksasi pada area sikunya atau pegang pada area sikunya, kemudian tarik ke belakang. Wah, ini rasanya enak sekali ya kalau mengalami ketegangan pada otot dada. Biasanya ditahan berapa lama teh? Bisa ditahan 15 detik sampai 30 detik ya. Diulangi bisa 2 sampai 4 kali pengulangan. 4 kali ya. Bisa pagi, siang, sore atau pagi sore juga bisa. Atau bisa salah satu sisi bisa juga. Sambil dilakukan peregangan. Dan seperti ini ya. Posisi bisa juga dengan ditambahkan dengan gerakan leher ke arah perlawanan ya. Untuk menambah stretch pada area di area leher dan dada juga. Sama juga 15 detik sampai 30 detik kan. Kemudian untuk latihan yang kedua, kita bisa melakukan myofascial release atau untuk meringankan ketegangan pada ototnya ya, forearm kita atau otot lengan bawah. Kita bisa pakai beberapa alat ya, Teh? Nah, kita bisa menggunakan beberapa alat untuk melakukan myofascial release, bisa berupa bola ataupun kalau misalkan di rumah nggak ada alat seperti ini, bisa menggunakan bola tenis atau bisa menggunakan botol atau benda-benda yang agak keras yang untuk melakukan release. Atau bisa menggunakan tangan pun bisa. Tangan bisa ya. Nanti seperti ini. Posisikan tangan rileks dengan posisi siku menekuk. Kemudian di area sepanjang otot di bagian lengan bawah flexor ya. Otot flexor bisa dilakukan penekanan. Jadi bisa dilakukan penekanan secara gentle, tidak perlu terlalu keras atau sampai klien kita kesakitan, yang penting masih nyaman aja. Bukan berarti semakin keras semakin bagus. Relax, bisa dilakukan gerakan memutar seperti ini 15 detik sampai 30 detik atau bisa naik turun. Atau juga bisa melintang ya, berlawanan dengan arah ototnya ya. Ini biasanya dilakukan berapa lama ya, atau berapa kali sehari gitu? Ini bisa dilakukan pagi, siang, sore juga bisa, atau misalkan setelah beraktivitas lakukan gerakan ini bisa, atau lakukan pelemasan seperti ini bisa setelah kita bekerja sampai di rumah, mandi, sebelum istirahat, sebelum tidur bisa lakukan gerakan ini. Sama bisa pakai kalau ada alat seperti ini bisa sama juga. Nah, ini teman-teman bisa cari di marketplace ya, banyak ada alat massage atau self myofascial release gitu ya, itu bisa dicari. Atau bisa pakai yang ini, jadi kita taruh alatnya di meja seperti ini atau di tangan, jadi kita sendiri tekan seperti ini, itu akan ya kita bisa merasakan ototnya yang kaku yang di mana itu ditargetkan, ya ditahan misalkan kalau ada titik yang agak nyeri bisa ditahan situ, kemudian dilakukan berapa detik, habis itu kita mulai dimasas lagi seperti kalau di rumah mungkin bisa pakai botol biar agak licin, botol yang keras ya, botol ya. Nah, itu akan membantu untuk melenturkan otot-otot di sini ya, jadi mengurangi kontraksi otot yang berlebihan sehingga penjepitan saraf di sini bisa berkurang. Selanjutnya latihan yang ketiga ada namanya nerve mobilization ya, di peregangan pada saraf. Selanjutnya ini. Jadi mungkin Uti bisa menjadi model. Jadi ada cara untuk melenturkan sarafnya pada tangan supaya sarafnya tidak terjepit atau melepaskan jepitannya. Yang pertama ada peregangan saraf ini ada dua teknik. Yang pertama ada tension, yang kedua ada anti tension. Ini yang tension bagaimana maksudnya, yaitu kita akan memanjangkan saraf tersebut supaya sarafnya tidak lepas lengketannya di pergelangan tangan. Jadi dengan cara meregangkan saraf tersebut. Yang pertama, jadi mungkin agak miring, ada ke sana. Nah yang pertama, posisi tangan saraf medianus itu di tengah-tengah.
Jadi kita perlu meluruskan siku, dan juga menekuk pergelangan tangan ke belakang, ke arah punggung tangan. Sembari kita melakukan penguluran, pasien atau klien kita suruh menggerakkan lehernya ke arah yang berlawanan. Bisa arahnya lateral fleksi seperti ke sana, tapi bending leher ke kiri, atau bisa rotasi ke kiri. Coba bisa ulangi. Nah, seperti ini kita bisa ulangi 5-10 kali. Tapi ini harus berhati-hati dilakukan karena saraf itu sangat sensitif. Itu bisa dilakukan dengan gerakan sehingga pasien merasa nyaman saja, tidak terlalu sakitnya. Jangan juga terlalu dihentak ya. Ya, jangan terlalu dihentak, itu tidak boleh. Jadi perlahan saja seperti ini. Oke, diulangi 10 kali itu cukup. Jika sudah semakin enak bisa Ya, tambah lagi. semakin enak rasanya akan kita akan lebih mudah dan pasien akan rasanya gejala akan berkurang. Teknik yang kedua dengan cara yang sama, tapi ya perbedaannya adalah arah gerakan lehernya. Namanya anti tension, yaitu kita mencoba untuk menggerakkan sarafnya supaya tidak terjepit dengan cara gerakan anti tension, di mana arah saraf itu mengikuti arah gerakan tangan. Jadi misalkan kita gerakan tangannya meregang ke arah punggung tangan, selanjutnya leher akan bergerak ke arah yang sama seperti ini. Jadi sarafnya akan memanjang ke arah punggung tangan seperti ini. Selanjutnya kita balik pergelangan tangannya, arah lehernya ke sana seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan 10 kali seperti ini ya, sambil pasiennya menggerakkan lehernya satu arah dengan gerakan pergelangan tangan dan juga sikunya seperti ini. Nah, ini akan membantu menggerakkan saraf pada leher hingga pergelangan tangan supaya mengurangi jepitan pada sarafnya seperti ini. Jika pasien sudah bisa lebih advance, dia sebenarnya bisa melakukan sendiri. Ya, coba bisa peragakan sendiri deh. Yang pertama yang tension dulu. Tension dulu, posisikan tangan, kemudian diregangkan. Ya. Lagi. Oke. Kemudian yang anti tension. Anti tension. Dengan tangan posisinya searah. Searah. Ya, jadi ini akan membantu menggerakkan saraf pada dari leher hingga pergelangan tangan untuk mengurangi jepitannya. Oke, yang terakhir yaitu latihan penguatan. Nah, ini penting untuk menjaga kondisi pasien supaya tidak terkena lagi. Kita bisa perbaikan postur gitu. Ya, kita bisa menggunakan dumbbell untuk menguatkan pergelangan tangan atau otot di pergelangan tangan. Seperti ini. Mungkin bisa pakai bantal di sini. Nah, pasien kita bisa mengajarkan pasien untuk menguatkan otot-otot di lengannya supaya mengurangi jepitan pada sarafnya. Nah, ini bisa dilakukan setelah nyerinya berkurang ya. Oke, yang pertama masih hebat, ya, jangan terlalu dikasih pembebanan dulu. Ya. Pertama kita latih otot-otot di punggung tangan dulu dengan posisi tangan seperti ini ya, berputar, punggung tangan menghadap ke atas. Yang lebih gelap, lebih di atas ya. Oke. Selanjutnya pasien diinstruksikan untuk menarik dumbbell itu ke atas seperti ini. Bisa diulangi 10 kali. Seperti ini, 2. Seperti ini ya. Jika masih terasa terlalu berat atau agak nyeri, bisa disupport dulu ya. Bisa dibantu pakai tangan satunya seperti ini ya. Bisa diulangi 10 kali, 2-3 kali pengulangan ya, setnya. Selanjutnya arah yang berlawanan menggunakan sisi dalam pada tangannya. Oke, seperti ini ke arah atas. Nah, ini akan membantu menguatkan otot-otot di pergelangan tangan supaya bisa mensupport pergelangan tangan supaya tidak mudah cedera ataupun kejepit sarafnya di sana ya. Dan ketiga, kita posisikan tangan posisi netral seperti ini ya. Ibu jari menghadap ke atas. Selanjutnya kita berikan lakukan putaran ya ke arah dalam seperti ini ya, menguatkan otot-otot yang bagian dalam dan menguatkan otot-otot bagian luar. Jadi seperti ini ya. Memutar seperti ini. Dan bisa diulangi 10 kali ya. Nah, ini akan membantu menguatkan area otot-otot di area pergelangan dan juga siku juga. Nanti untuk mengurangi jepitan pada tekanan pada area terowongan pergelangan tangannya ya. Seperti ini ya. Itu
Latihan yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan bola, bola apa? Bola tenis kalau ada di rumah, atau kita kalau ada cari juga di marketplace ya, squeeze ball. Squeeze ball seperti ini yang kecil ya, bentuknya seperti telur, ada yang seperti bola, ya bebas ya. Lembek. Nanti kita bisa instruksikan klien atau pasien kita untuk meremas bola ini seperti ini ya, 10 kali bisa seperti ini ya. Diulangi 2-3 set, atau kita bisa tahan seperti ini, tahan 5 detik. Ini. Seperti ini ya. Tahan 5 detik, bisa lepas lagi, tahan 5 detik, lepas lagi, tahan 5 detik, atau seperti ini ya. Atau kalau belum ada bola mungkin bisa pakai kain atau handuk yang itu juga bisa untuk jangan terlalu tebal aja, yang penting masih bisa digenggam. Nah, tujuannya ini untuk memberikan stimulasi ya, menguatkan otot-otot di tangan dan pergelangan tangan. Seperti yang tadi, kemungkinan ada pengecilan otot itu supaya ototnya semakin berkembang atau semakin kuat ya. Mungkin itu aja untuk latihan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah ya. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kita ya. Yang ada di mana Ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram. Kita akan posting ya seminggu sekali untuk memberikan edukasi ke teman-teman di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Bergerak selagi bisa. Sebisa mungkin bergerak. Bye-bye. Bye-bye.